Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini gue nggak akan bercerita tentang salah satu pembuatan dokumen beasiswa karena jujur lagi sibuk banget, walaupun di kampus sudah dilarang datang, cuma gue masih datang hampir tiap hari karena kejar waktu tayang untuk menyelesaikan penelitian. Dan selagi mereka semua nggak boleh ke kampus, gue manfaatin untuk datang ke lab karena alatnya nggak ada yang pakai, jadi gue bisa lebih mempercepat hasil penelitian gue gitu. Ya, jadi di video kali ini gue nggak akan cerita tentang pembuatan dokumen beasiswa. Kali ini gue agak iseng sedikit karena kemarin ada jadwal untuk interview untuk kerja part time. Jadi gue pikir kayaknya seru gini di share ke teman-teman Indonesia ataupun dimanapun yang mungkin nanti kalau mau ke Jepang, mau kuliah di Jepang, itu punya sedikit gambaran gimana sih proses interview di Jepang. Cuma sebelum gue langsung ke video tentang interviewnya, di sini gue jelasin. Jadi gue itu sebenarnya nggak punya sertifikat bahasa Jepang, nggak pernah ngambil sertifikat bahasa Jepang seperti N1, N2, N3. Gue itu bahasa Jepang sangat dasar banget. Jadi mungkin untuk teman-teman yang bahasa Jepangnya jago selama nonton video ini ngerasa mual, ya mohon maaf gitu kan. Karena jujur di sini gue pakai bahasa Jepang yang belepotan, acak-adut dan asal-asalan gitu. Cuma ya insya Allah ini bisa jadi pengalaman lah buat teman-teman gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang bahasa Jepang lebih baik, saat gue yang memberikan terjemahan, nanti kalau ada yang salah mohon dikoreksi gitu. Yang jelas ini ya buat share iseng-iseng aja lah buat teman-teman gitu, kayak apa sih interview di Jepang gitu. Jadi untuk di video kali ini gue akan di interview di supermarket namanya Entetsu Store, salah satu supermarket, jaringan supermarket terbesar di kota Hamamatsu. Jadi di sini gue itu apply untuk posisi di departemen atau bagian packing sayuran dan buah-buahan gitu. Oke, seperti apa proses interview untuk kerja part time di Jepang? Ikutin video gue kali ini. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Rifki. Jadi ini hari Selasa, gue ada rencana mau interview untuk kerjaan part time di supermarket Entetsu. Jadi Entetsu ini salah satu perusahaan besar di kota Hamamatsu. Jadi dia selain supermarket, mall, transportasi, lagi ya banyak sih dia, real estate. Jadi karena ini jam 3 sore gua akan interview di Entetsu Store. Kira-kira 10-15 menit lah dari kampus sepeda. Oke, yuk kita ikutin biar tahu kayak gimana sih interview untuk cari kerja part time di Jepang. Oke, lihat jalan selama kesana. Nah, ini posisinya lagi di samping kampus. Nah, balik lagi, jadi ceritanya hari ini gue mau interview di salah satu supermarket terbesar di Hamamatsu. Bukan supermarket yang terbesar sih, tapi jaringannya besar. Jadi Entetsu ini salah satu perusahaan di Hamamatsu yang terkenal, itu bisnisnya banyak. Ada real estate, ada supermarket, hotel, ada juga perumahan. Ya tadi real estate ya. Jadi macam-macam lah gitu. Nah, ini sih jaraknya sekitar 10-15 menit lah dari kampus gitu. Jadi kenapa gua mau coba di supermarket ini? Karena sekarang posisinya tempat kerja gue di pabrik roti itu dihentikan sementara itu sampai tanggal 17 Mei. Dan ada kemungkinan itu bisa diperpanjang lagi nih liburnya. Nah, selama libur itu kan berarti gua nggak ada pemasukan gitu. Makanya gue mau coba di tempat lain. Karena bagaimanapun kan gue harus tetap bayar asrama, buat biaya kehidupan, beli beras, beli makanan gitu. Jadi lebih baik gue cari tempat lain, mau nyoba deh. Selain itu juga di pabrik roti itu kan kerjanya malam, dari jam 7 malam sampai jam 12 malam gue kerja di sana. Nah, jadi itu gue masih ketemu waktu sholat isya. Nah, untuk sholat isya ini gue kesulitan karena gue nggak bisa keluar di tengah-tengah jam kerja, nggak diizinin gitu. Nah, karena salah satu alasan ini juga gue mau coba deh nyari tempat lain yang kira-kira waktunya nggak ganggu
jam sholat gue gitu. Kan gue takut gitu. Jadi selama kerja di sana, sholat isyanya itu biasanya setelah jam pulang kerja lewat tengah malam. Nah itu kan nggak bagus banget, sholatnya udah jauh dari jam sholatnya gitu. Iya, kalau selama kerja gue masih sehat-sehat aja gitu. Nah kalau tiba-tiba malaikat maut datang kan berabe gitu, gue belum sholat, nauzubillah min zalik, gue ditanya nanti itu. Makanya mau coba deh, mudah-mudahan kok di sini rezeki yang terbaik dari Allah, insya Allah gue kerja di sini. Oke, di sini udah sedikit lagi sih sampai gitu. Ini di depan ada lampu merah, gue akan belok ke kiri. Wah, alhamdulillah banget, pas banget dapat lampu hijau. Oke, ginilah suasana di kota Hamamatsu. Jadi Hamamatsu ini salah satu kota basis otomotif. Jadi di sini ada Honda, Yamaha, dan berbagai macam pabrik otomotif di sini. Oke, alhamdulillah sekarang udah mulai masuk ke musim panas. Jadi cuacanya cerah banget, udaranya sejuk-sejuk segar ya, macam-macam kayak Bogor. Nah, tuh di depan tuh yang ada pelang merah itu pelang Entetsunya. Jadi di depan ada pelang, kita nanti belok ke kanan. Oke, ini kita nyebrang di zebra cross ini. Kita tunggu lampu hijaunya untuk nyebrang. Nah, jadi kenapa gua mau nyoba di Entetsu ini? Itu juga karena sebagai muslim gue menghindari banget kerja di tempat-tempat yang ngejual barang-barang haram. Jadi kode Entetsu ini gue rencananya mau coba apply di bagian sayur-sayuran, packing sayuran. Nah itu kan aman dari barang-barang haram. Selain itu juga kenapa gue milihnya supermarket, karena untuk posisi sekarang di kondisi lockdown gini, kondisi corona gini, supermarket itu alhamdulillah tempat yang paling aman untuk bekerja karena dia akan selalu buka gitu. Tapi kok untuk pabrik-pabrik lain itu kebanyakan udah dikurangin jam kerjanya, tapi kalau supermarket ini dia terus buka gitu karena kan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Nah itu juga alasan kenapa gue milih supermarket. Oke, kita sampai di parkirannya. Masker mudah-mudahan sih bisa diterima dan gak ada masalah dengan jenggot. Biasa kalau di supermarket masalah utama itu adalah dengan jenggot, dilarang pakai jenggot. Ya bismillah, kalau rezeki kan coba aja. Nah supaya bisa naruh HP sambil videoin, gue buka jaket dulu, bisa ditaruh kantong baju. Hari ini coba videoin supaya teman-teman bisa jadi gambaran sih kalau interview untuk pas lagi di pesawat itu gimana. Oke, sekian terus. Cari antar informasi dulu.
kasih datang untuk review. Hai. じゃあ事務所に案内しますのでこちら。そうです。はい。ここは裏のバックヤードになります。で、あちらの通用口、従業員用の出入り口もあちらになるんで、入ったらここからお願いします。で、ここからで2階にタイムカードもあるんで、事務所と休憩室があります。ここですね。こちらになりますね。こっちが事務所で、こっちが休憩室になります。そうですね。はい。こちら面接の来られた方です。店長です。お願いします。お願いします。こんにちは。はい。はい。失礼します。はい、レフはい。リフキユーなんださん。はい、レフです。よろしくお願いします。はい、お願いします。履歴書。はい。あれです。はい、はい、お預かりします。どうぞ。はい、ありがとうございます。今ってあれ、静大の大学院生です。大学院生ね。はい。何勉強してるの？エンジニアです。エンジニア。エンジニア。はい。何のエンジニア？燃料電池です。燃料電池。はい。なるほどね。はいはいはい。ゆふき。ゆふき。リフキ。リフキ。ゆなんだ。なんだ。うんだ。はい。今年になってからどっか働いたことありますか？お給料どっかからもらいました？20年だってから。今からヤタロで働いて。ヤタロで働いてる？はい、今も働いてる？はい。そうなんだ。ヤタロさんと両方働く？こっちと。はい、両方働く。ダブルワークする？ダブルワークする。はい。ヤタロ何やってんの？あそこでパッキングして。パッキング？パッキング。はい。はい、こんにちは。はい、少々お待ちくださいませ。はい、コスコの後ろ。そうです。あ、そうそう、コスコの後ろね。後ろのあるです。はい、わかりました。健康状態どうです？健康状態はどうですか？健康ですか？5歳から1番でやってます。はい。決まった場合ってどうやって通います？ここまで。ここで自転車で。自転車ね。はい。自転車よと。時間どうだろう？どのぐらいかかるのかな？リオから20分ぐらいかかります。20分ぐらいか。はい。一応希望は8時12時の成果じゃんね。そうです。8時12時で成果だよと。で、木曜日から日曜日までは学校
と休みです。学校と休みね。はい。はいはいはいはいはいはい。なんで週に3回。3回です、休み。月曜日から水曜までね。はいはい。あるで、休みが木から日。月曜日、火曜日、水曜日の、はい。でも土日はダメだよってことね。祝日ってどう？うん。祝日は働ける？祝日働く。祝日がだもんで、この木、金、土、日じゃなければ、OK。OK。OK。OK です。OK ね。うん。あと年末年始ってどう？年末？うん、年末は。大丈夫です。大丈夫？大丈夫。国帰らない？今年は帰らないです。今年は帰らない帰らないです。はい。今29で、今年大学院の何年？今2年生です。今、院の2年？ 2年。じゃあもう卒業じゃないの？今卒業は9月にあります。そしたら、日本で仕事を探します。そうか。わかりました。英語喋れるんだよね。英語は喋れるです。喋れるのね。ね。で、母国語も当然喋れるもんね。もちろんね。インドネシアちょっと何語なんですか？インドネシアはインドネシア語があります。じゃあ英語喋れて日本語喋れて。日本語ちょっと話します。でも大体わかるでしょ。だって大学の講義大学ではいつも英語で話します。講義は英語なんだ。でも日常は英語と日本語と喋れる。なるほどね。じゃあ日本語って言ってもそんなにそこまではどう？大丈夫です。大丈夫。大丈夫。一通りは大丈夫。大丈夫です。わかりました。とりあえずじゃあ年末年始はいいよっていうことでいいよね。はい。はい。春休み夏休みとか関係ない？関係ないです。関係ないよね。関係ないです。ダブルワークだもんね。ダブルワーク、まあ調整だよね、大丈夫かな。はい。で、一応成果が希望じゃんね。はい。成果希望。ご自身の長所。長所、いいとこ。いいとこ。いいとこ何？いいとこは、性格部分とか。性格部分？いいとこは何ですか？いいとこ？いいところ。自分の性格のいいところ。性格のいいところは野菜。野菜？性格のいいところ。性格のいいところ。なんで怒らないとか、いつも笑顔でいるとか、一生懸命何事も頑張るとか、逆に悪いところ言うと怒りっぽいだとか、ねえ、こうあるじゃん、そういう自分のいいところ。自分のいいところは綺麗。綺麗好き？綺麗好き。逆に悪いところは？悪いところは綺麗じゃない。綺麗じゃないところはそしたら綺麗じゃないいいところは綺麗です。いいところは綺麗好きだけど、悪いところは？悪いところはなんだろう。悪いところは例えば私はイスラム教徒ですけど、いつも働いて中でお祈りの時間がある。そしたら多分10分ぐらいお祈りの行く。悪いところはお祈りはダメ。時間が。お祈りの時間ちゃんと守ってやらないってこと？お祈りはするんだけど、その決まった時間にやってない。やってない。それは悪い。なるほど。はい。なるほどね。はい、わかりました。
成果ちょっと希望者まだ他にもいるもんで、なんでちょっと一通りちょっと面接した中で、まあエンテストアにとって一番いい人っていう形でちょっと人選していきたいもんですから、なんでちょっととりあえずね、合否はまた改めて、連絡をさせていただきますので、一応ですね、履歴書一部コピーちょっと取らせてください。ブラウンパレスが何やったのこれ？あそこでベッドやって、ベッドメイキング。ベッドメイキング。はいはいはい。これはクリーニング？ランドリー、洗濯機ね。洗濯ね。する。はいはいはい。ありました。じゃあとりあえずまたどうしようかな。何日に電話しようかな。まだ面接がね2、3件あるもんで、5月のね。1日までに電話します。はい、わかりました。で、また合格になればこれ欲しくなりますので、それまでとりあえずちょっと保管していただいて、でもし不採用になった場合はこちらの履歴書ね、責任持って廃棄捨てますので、一応それだけご承知ください。はい、わかりました。はい。じゃあ、はい。あとなんか聞いておきたいこととかあります？聞いておきたいこととかありますか？あります。あ、すいません。ないよ。ない。オッケー、終わりました。はい。じゃあ、ありがとうございました。はい、失礼します。はい、ご苦労様でした。あ、それ。はい、失礼いたします。Nah, itu tadi proses interview untuk kerja part-time di supermarket Entetsu. Jadi sebenarnya interviewnya standar, pertanyaannya hampir sama dengan interview-interview lainnya yang pernah gue jalanin. Cuma ya, gue agak hang tadi ya. Jadi sebenarnya gue itu punya pengalaman, bukan pengalaman sih, sekarang itu memang lagi masih kerja di supermarket. Cuma di CV yang gue kasih tadi itu gue nggak nulis bahwa gue itu sekarang kerja di supermarket lain, yaitu di supermarket Moms. Karena apa? Sebelumnya gue pernah interview di Entetsu daerah lain. Karena di CV itu gue tulis punya pengalaman kerja atau sedang bekerja di supermarket Moms. Si manajer sih menarik gitu, cuma setelah pertimbangan panjang dia bilang kayaknya nggak bisa nerima gue karena apa? Gue masih bekerja di supermarket Moms yang notabene itu adalah kompetitor supermarketnya Entetsu. Karena Entetsu dan Moms ini dua jaringan terbesar supermarket di Hamamatsu, seperti itu. Makanya gue nggak tulisin, tapi ya sudahlah. Ya sebagai nambah-nambah ilmu dan mudah-mudahan sih dengan gue nggak nulis itu harapan gue bisa memperbesar kesempatan gue diterima. Cuman kita lihat nanti deh gimana hasilnya. Oke, untuk hari ini cukup segitu interviewnya. Mudah-mudahan sih interview gue tadi itu bisa jadi gambaran buat teman-teman seperti apa interview untuk nyari kerja part-time di Jepang. Dan bagi teman-teman yang mau ke Jepang, silakan ditingkatkan kemampuan bahasa Jepangnya supaya bisa survive. Oke, sekian dulu interview gue hari ini. Nah, itu tadi guys cerita gue tentang interview di salah satu supermarket
Ini gue udah sampai di kampus, sepi banget cuy, karena kegiatan semuanya udah dihentikan. Mahasiswa udah nggak boleh ke kampus lagi nih, gue aja yang ke kampus karena masih ngejalanin. Apa tuh putih-putih? Mobil Porsche, ada yang bawa mobil Porsche ke kampus, keren. Itu ceritanya gue interview hari ini. Ya mudah-mudahan sih bisa bermanfaat bagi teman-teman. Punya gambaran lah kalau interview untuk kerja part time di Jepang itu kayak apa. Jadi nggak jauh beda sih, karena gue udah ngejalani interview di sekitar 6 kali lah kayak gini untuk pekerjaan gue hingga saat ini. Oke, terima kasih semuanya udah nonton, jangan lupa subscribe,